kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi, tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Waktu itu saya siapa? Pak Pratikno. Oh, Berarti masih di zaman Pak Jokowi ya? Iya. Tapi nggak lama setelah itu Mas Rizky di Kenapa Pak Anies ya? Masuk dalam jajaran yang reshuffle gitu. Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal ijazah palsu ini? Karena kami sudah mendapatkan beberapa data menarik tentang bahwa pada tahun 2015 di era periode pertama era Presiden Jokowi itu sebenarnya sudah dibentuk Satgas untuk mempersoalkan ijazah palsu. Nah, entah kenapa waktu itu tidak ditandatangani oleh Jokowi. Ada 21 pembentukan satuan tugas, hanya satuan tugas ijazah palsu yang tidak berlanjut. Satu persatu mulai terangkai dan ibarat kalau kita melakukan penyelidikan misteri itu batu sudah diungkap, sudah ketemu data-datanya. Untuk catatan KPU sudah kita ingat pada Agustus 2025 KPU mengeluarkan SK keputusan KPU nomor 731 di mana saat itu ditegaskan ada 16 dokumen yang dianggap dikecualikan atau tertutup. Nah, sekarang kemudian sebulan kemudian untungnya ketika diprotes masyarakat surat keputusan KPU itu dibatalkan. Nah, poinnya apa? Lesson learn-nya. Jadi memang sepertinya KPU ini sejak awal memang ada niat ingin melindungi. Nah, melalui gugatan ini akhirnya terungkap. Gugatan kami dikabulkan. Kita minggu depan dengan UGM ya, itu lebih seru dari ini. Ya, putusan juga ya sudah putusan. Jadi kita akan mengecek soal perbedaan warna stempel dan kita sudah tahu ternyata kenapa kemarin disensor. Ternyata memang legalisasinya itu tidak ada tanggalnya. Itu aneh sekali dan itu akan kita ungkap minggu depan. Tunggu tanggal mainnya. Inilah menteri di era Jokowi yang dipecat gara-gara tegas mempersoalkan ijazah palsu. Menteri ini secara tegas membuat surat edaran atau larangan penggunaan ijazah palsu untuk aparatur negara. Ternyata hal ini juga ditemukan oleh tim Bonjowi atau tim bongkar ijazah Jokowi bahwa ada 21 pembentukan satuan tugas di era Jokowi, salah satunya yaitu larangan menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi hanya satu saja yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu tentang larangan penggunaan ijazah palsu. Lalu ada apa dengan semua ini? Jika kita korelasikan dengan KPU yang menutup-nutupi beberapa item terhadap ijazah Jokowi, tentunya bagi masyarakat yang mempertanyakan atau mempermasalahkan dan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli, masyarakat akan mengatakan bahwa KPU sengaja menutup-nutupi ijazah Jokowi. Dan mari kita simak pernyataan lengkap dari menteri yang direshuffle oleh Jokowi saat menjabat sebagai menteri karena keras mempermasalahkan ijazah palsu. Kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu, atau sekolahnya nggak pernah selesai, ya, atau macam-macam lah, atau kepangkatan segala macam. Nah, lalu kemudian itu terverifikasi pada saat masuk ke tim penilai akhir. Pada saat di tim penilai akhir, misalnya seorang yang sudah lolos dari sekian puluh orang dikerucutkan jadi menteri, memilih 5, dari 5 dikirim ke TPA tinggal 3, dan tinggal 3 ini dicek di Biro Kepegawaian. Nah, kita pernah menemukan ada yang pengaduan ijazah palsu dan di BKN-nya memang ijazahnya dia memenuhi persyaratan menjadi eselon 1 ya, tanpa harus jadi doktor misalnya ya. Harusnya kan dia biasa saja, tapi dia menggunakan doktor. Ketika diperiksa ijazah doktornya ini nggak jelas, sekolahnya udah nggak ada, mungkin doktor segala macam. Akhirnya berdasarkan hal itulah saya berkoordinasi. Waktu itu kan setiap surat edaran menteri itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu berlaku sangat luas bagi seluruh aparatur sipil negara atau PNS di semua lembaga ya, sampai ke kabupaten kota, sampai bahkan gubernur, wali kota sekalipun ya kena sanksinya, sampai dengan prajurit TNI Polri. Jadi sangat luas sekali itu. Dan maksudnya pada saat itu kenapa? Supaya masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi kan dengan ijazahnya, seolah-olah dia punya gelar master, punya gelar doktor, padahal dia tidak pernah sekolah. Itu kan tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Kedua, ijazah ini kan berkonsekuensi terhadap jabatan. Untuk eselon tertentu, kalau dia hanya S1, dia nggak mungkin nyampe. Ya, untuk tingkat gaji tertentu ya, kalau dia S2, dia pasti akan lebih tinggi daripada S1. Apalagi dia doktor. Jadi akan berpengaruh pada jabatan, akan berpengaruh pada penghasilan. Dan kalau negara tanda kutip pemerintah kita ditipu, dibohongi oleh ijazah palsu, kan kita rugi.
mendudukan seseorang yang sebetulnya dia tidak punya hak di situ karena dia belum mencapai tingkat pendidikannya, memberikan gaji padahal dia sebetulnya jenjangnya nggak sampai. Nah, berdasarkan itulah saya instruksikan semuanya. Jadi tidak ada maksud apa-apa, ya, tidak ada maksud mencurigai siapa, tidak, tapi berdasarkan fakta, ya, supaya jangan ada nih orang mau PNS belum sarjana pakai ijazah palsu supaya dia bisa lolos PNS, kan nggak boleh. Orang mau naik pangkat segala macam. Nah, jadi tidak terpikir seperti yang dipikirkan banyak orang. Jadi waktu itu saya siapa, Pak? Pak Pratikno. Berarti masih di zaman Pak Jokowi ya? Iya. Tapi nggak lama setelah itu Mas Rizky di Pak Anies ya? Masuk dalam jajaran yang reshuffle gitu. Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal Itu ijazah kan palsu ini? Saya tidak bermaksud ya ijazah palsu itu mengarah kepada seseorang, nggak kepikir sama sekali, apalagi mengarah kepada presiden saya sendiri saat itu Pak Jokowi, nggak kepikir. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi insinyur lulusan UGM ya. Yang kita curigai ini kan orang-orang yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi pejabat yang ditengarai ada juga ijazah-ijazah palsu, sehingga kita buat peraturan itu harus diusut tuntas, bahkan diberikan sanksi secara tegas. Bahkan di dalam instruksi surat edaran Menpan itu pangkatnya bisa diturunkan itu, ya, sanksinya sangat berat bagi pengguna ijazah palsu. Jadi sama sekali tidak bermaksud mengkaitkan surat edaran nomor 3 ini dengan tudingan-tudingan kepada Presiden Jokowi, karena kan tudingan-tudingan itu kan kemudian kan tidak pada periode itu, tidak ada yang membicarakan soal ijazah presiden pada periode pertama. Nah, baru pada periode keduanya kan mulai ramai. tapi kan saya sudah tidak di situ. Tapi memang Menpan juga nggak ngurusin ijazah presiden atau ngurusin juga? Lah, yang ngurusin ijazah kepala negara itu kan KPU, Mbak. Ya. Berarti cuma di bawah-bawah untuk seleksi tadi ya, Prof ya? Iya, jadi kan instruksinya itu kepada seluruh TNI, Polri, aparatur sipil negara, seluruh kementerian, termasuk menteri-menteri, termasuk lembaga-lembaga, dan memang tidak ada menteri-menteri tidak ada ijazahnya yang palsu. Kepala lembaga tidak ada yang palsu. Bupati wali kota, saya nggak tahu ya, karena kan masing-masing kan diserahkan pada pejabat pengawasan internal pemerintahan. Jadi ada pejabat pengawasan internal yang mengawasi itu di setiap instansi pemerintah. Lalu kemudian kepala biro sumber daya manusianya yang kita berikan tugas untuk itu. Nah, kalau di gubernur, di kabupaten kota, itu kan memang mereka agak sungkan ya dengan pimpinan-pimpinannya. Tapi yang dilakukan oleh Menpan itu tidak ada kesungkanan kepada presidennya. Karena saya berpikir positif saja, memang tidak ada masalah dengan presidennya. Jadi kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kecuali presiden dan wakil presiden yang tidak kita periksa. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Nah, jangan kasihan ama Termul, ya biar dia di penjara. Udah jadi rektor, udah punya jabatan, tapi masih mau ke neraka ya manusia. Orangnya juga palsu, apalagi ijazahnya palsu. Universitas gak tahu malu. Ya, ini liciknya Jokowi demi mendapat gelar, merubah segalanya. Ini jelas-jelas licik. Ini secara Allah untuk membuka aibnya Jokowi, akhirnya dipermalukan. Nah, tentu saja memang Jokowi orang pintar, tapi pintar menipu. Kalau lihat di foto juga udah beda, kecuali yang melihatnya Termul yang matanya udah buta. Semoga terus buta, kami rakyat kecil pengen lihat kejujuran Jokowi, bro. Nah, pembohong akan menghalalkan cara untuk mencapai hasratnya dan nafsunya. Ya, setingkat rektor aja bisa disuruh untuk berbuat salah demi menduduki jabatan seorang penjabat publik. Ya, selanjutnya sebabnya kroni-kroni tamatan DR UGM tahun 80 sampai 60. Kompak serang yang namanya Jokowi. Soi digebuki agar bertobat dan minta maaf di kampus UGM. Nah, ayo alumni dan mahasiswa UGM bersatu melawan segelintir orang di UGM yang merusak dan menghancurkan masa depan UGM. Ya, seret ke depan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, membohongi dan melindungi pembohong demi kepentingan pribadinya. Nah, yang kepakai kacamata itu bukan foto milik Jokowi, itu foto orang lain. Nah, nandur bahkan nguduh sopo, salah bakal seleh sopo ngapusi bakal apus. Nah, ijazah udah terbukti palsu terus. Selanjutnya mau diapain? Rakyat menunggu. Nah, orang-orang sekarang cerdas
maka janganlah curang pada Allah Maha Tahu atas segalanya, jujur lebih kesatrian daripada bohong. Nah, demikian sudah jelas gerombolan pengkhianat negara terbentuk subur dalam era rejim Jokowi hingga saat ini. Ya, oknum polisi mayoritas bajingan dan layak dibubarkan. Hebat Pak Jokowi dalam tipu menipu. Nah, hayo Pak Prabowo, jangan langkah ragu. Ada kasus ijazah, ya rakyat jadi korban. Ya, bahkan sudah ada yang dipenjara. Sekarang rakyat dipasalkan dengan aduan paksa. Nah, Kapolri masihkah perintahkan Bareskrim membela Joko Widodo? Ya, bandar narkoba berapa Pak setorannya? Nah, rakyat tertipu dengan menipu penipu yang lolos jadi presiden karena ijazah palsunya. Nah, ternyata Pak Jokowi kurang pintar menepal pidato di ijazahnya, atau waktu menepal foto dia tidak pakai kacamata sehingga foto yang tertempel foto yang tidak mirip wajahnya sendiri. Nah, di mana suara para kader Partai PDI yang sejak semula mendukung atau mengusung Jokowi berseretan anak menantunya mulai sebagai wali kota Solo sampai presiden ke-7. Ayo bersama turun gunung. Nah, kami punya data, ya buktikan mana ibadah aslinya. Apaan nih, rektor juga munafik. Nah, mungkin sudah direkayasa. Nah, tanda kelulusan belum tentu ijazahnya asli. Ya, palsu. Fotonya alumni Hari Mulyono atau alumni adik ipar Jokowi, suami adiknya Jokowi Idayati. Nah, kalau orang berkumis dari muda sampai tua kumis nggak bisa hilang. Ya, apalagi kalau nggak sampai dicukur karena sibuk makin tebal kumisnya. Ya, selanjutnya jujur saja Pak Jokowi, gawin sih buat panjang-panjang begini. Kalau susah ngaku salah, bilang ditolong Tuhan yang maha kuasa daripada dihukum Tuhan tahu. Dah sekarang nurut sama rakyat biar negara kita tidak rusak dan bubar semua bertobat. Nah, jelas-jelas Jokowi tak kuliah di UGM, tak punya teman di kuliahnya, malah dipermalukan oleh alumni UGM sendiri dan banyak kejangalan. Nah, Luhut itu pembisik sesat. Kenapa bubarkan agar Bunda dibodohi? Nah, sampai sekarang foto kacamata itu tak boleh. Tahu 74 juga tak boleh berkacamata. Jadi fotonya berkacamata juga foto, bukan foto Jokowi. Nah, rektor ini seharusnya dimasukkan ke penjara. Ya, sudah waktunya Jokowi Titiwantine, Jokowi dan Luhut nerima karmanya. Tinggal nunggu sebentar lagi dikirim ke Hotel Prodeo. Nah, otak Abu Nawas walau palsu tetap diakali supaya asli. Nah, bukan hanya rektor UGM yang ditunjukkan Jokowi, ya termasuk Prabowo dan Gibran juga ditunjukkan Jokowi. Ya, itulah hebatnya Jokowi. Nah, kalau PKI berkuasa, ya begini jadinya. Ya, semua diacak-acak, semuanya diatur semuanya demi kelagengan dinastinya. Nah, demikian, kurang apa lagi kebejadan yang dilakukan oleh pemimpin ijazah palsu. Kalau benar jahat amat itu orang. Nah, sekuat apapun bukti-bukti yang ada, tinggal ijazah palsu Jokowi. Kalau penegak hukumnya atau kepolisiannya atau Kapolrinya masih
bantuan pada Jokowi, semua akan mentah, nggak dipeduliin, didengar atau dilihat aja tidak mau. Nah, kalau yang bilang foto itu dibilang sama, berarti matanya koyok ayam sayur kalau mereka sadar malunya. Ya, nasibmu UGM hanya karena segelintir orang ternyata mahasiswa dan dosen pilihan sekalipun tidak berarti apa-apa. Kelebihanmu sekarang UGM bukan pintar bung tapi licik banget. Ditipu mentah-mentah selama 10 tahun. Ya, karena diberi jabatan dan uang sogok yang banyak. Orang yang bilang foto yang di ijazah itu foto Jokowi. Pertama, mungkin mereka orang yang paling bodoh sebodoh-bodohnya. Kedua, buta mata dan mata hatinya dan haus kekuasaan juga lepas imannya, putus aurat. Malunya dasar gelap hati. Ya, demikian orang miskin selalu diminta hartanya. Kenapa orang tidak berikan jalan orang umum di tanahmu padahal tanah luas? Ya, salam dari NKRI harga mati.